begitu mengucapkan syahadatain, masuk Islam, Anda keluar dari kelompok manusia yang ditengarai nantinya kelak ya digambarkan sama seperti Fir'aun. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 32 dari data 28 sampai data 32, itu menceritakan bagaimana Allah murka kepada Fir'aun, dan nanti Fir'aun itu diceritakan di situ akan dibaringkan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Fir'aunnya ini diidentikan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Kalau orang sudah menganggap dirinya Tuhan, berarti dia nggak percaya dengan konsep yang didatangkan oleh Nabi. Yang dia percaya adalah apa yang diyakini dengan dirinya sendiri. Padahal itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Tidak ada dalil yang mengikat dari wahyu dari Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang tidak bersunat itu dibaringkan bersama dengan Fir'aun. Bergembiralah Dinda Yoga dan juga Bang J, karena sudah keluar dari lingkaran tersebut. Yehezkiel 32, mungkin adik-adik ini belum pernah baca dengan mendalam. Di situ diceritakan bagaimana kemudian Tuhan menceritakan Bani Edom, kemudian bagaimana Fir'aun diceritakan oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang berasal dari utara yang tidak bersunat, itu disekelompokkan dengan Fir'aun. Kalian mau? Mau diidentikan? Nggak mau kan? Enggak lah. Ya. Nah itu dia makanya. Oleh karena itu, ya berbahagialah adik-adik ini yang kemudian sudah bersunat. Juga diceritakan di dalam Yesaya 52 nomor 11, menjauhlah, bahkan diulang kata itu, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis, keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di data nomor 1-nya dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam jalanmu. Itu coba. Jadi orang yang tidak bersunat itu disebut orang najis. Orang yang tidak bersunat itu dikatakan sebagai orang yang tidak suci. Itu diterangkan di Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tak bersunat atau orang yang najis, yang nois, yang masuk ke dalammu. Nah, di data nomor 11-nya dikatakan, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Maksudnya, jangan kau tersentuh orang yang tidak bersunat. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Bahkan disebutkan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gimana dong? Untung saja adik-adik ini sudah keluar dari lingkaran tersebut. Tapi ada yang menarik. Ketika Tuhan memberikan ancaman-ancaman seperti itu kepada orang yang tidak bersunat, bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa yang dikatakan? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk diapain? Dibunuh. Bunuhlah mereka, karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Siapa yang diperintahkan dibunuh? Orang yang tidak bersunat. Itu. Sedangkan Paulus mengajarkan, jangan kau bersunat. Karena kalau kamu bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Tetapi, nah ini, dengarkan. Tetapi, ketika Tuhan kemudian memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat, Paulus kemudian pasang badan, jangan bersunat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kan menentang firman Tuhan.
menentang Sang Yang Maha Tinggi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia kembali ke Yerusalem, coba Anda intip di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Jemaat biasa tahu nggak data ini? Enggak. Jemaat biasa mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Kocat syukran. Mana ngerti kemudian jemaat biasa tentang data itu enggak. Kejadian Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan? Bertaubat dari apa? Dari melarang orang bersunat. Coba. Bertobat dia. Lalu selain bertobat apa? Dia memberikan persembahan kurban. Kira-kira yang dipersembahkan Paulus pada saat itu apa? Yesus lagi? Gak mungkin kan? Berarti Paulus kembali mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Karena persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah persembahan hewan kurban. Berarti Paulus setelah mengajarkan keluar dari Yerusalem, kurban tak ada lagi, hanya Yesus satu kali kurban. Ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, justru dia juga ikut berkurban kembali, memberikan persembahan. Artinya apa? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Ini jarang diketahui oleh orang Kristen. Hanya orang-orang yang teliti dan menghabiskan waktunya untuk belajar demi menyelamatkan saudara-saudaranya dari dogma dan doktrin barat yang bisa menemukan itu dan menyampaikan itu. Coba, ngerinya itu di mana? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa itu namanya? Ancaman kan? Artinya melarang orang bersunat. Sedangkan Tuhannya Yahudi, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah melanggar perjanjian kekalku. Gila nggak tuh? Bahkan disamakan dengan Firaun. Yeskil 32 nomor 32 diawali dari data nomor 28. Ngeri bang, ngeri deh, ngeri kali. Cuman masalahnya sekarang ya, saudara-saudara Kristen kita itu yang penting sudah dibaptis di gereja, kemudian mereka ikut kebaktian, bla bla bla, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Udah, mereka nggak lagi memperdalam materi yang ada di Bible. Kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan. Kalaupun ada yang mendalami materi Bible, maka ya ujung-ujungnya alhamdulillah sama seperti adik-adik ini.